Jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di dalam channel ini. Hari ini kita akan mengulas salah satu artikel saya yang sudah dipublikasikan di jurnal Harkat Media Komunikasi Gender volume 17 nomor 2 tahun 2021 di Pusat Kajian Gender dan Anak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Artikel ini diberi judul Diskriminasi Gender, Kajian terhadap penamaan janda bolong dalam perspektif konstruktivisme media. Kita bacakan abstrak dari artikel ini. Monstera adansoni merupakan tanaman hias yang diberi nama janda bolong, menjadi trending topik di Indonesia. Fenomena tersebut tidak lepas dari pengaruh konstruksi realitas sosial oleh media massa. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap bagaimana kompas.com, republika.co.id, dan NU Online mengkonstruksi realitas sosial dari penamaan janda bolong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan Feminist Critically Discourse Analysis atau FCDA. Data dalam riset ini adalah berita yang telah dipublikasikan oleh ketiga media yang disebutkan tadi sejak 1 Agustus 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020. Penelitian ini menemukan bahwa dalam mengkonstruksi realitas penamaan janda bolong, ketiga media ini telah melakukan diskriminasi gender. Namun, kadar dari ketiga media itu berbeda-beda, dan meskipun ketiga media ini dijalankan oleh sebuah ideologi keagamaan, namun di dalam konstruksi penamaan janda bolong ini, ideologi agama tidak dominan. Dan kontribusi FCDA atau pendekatan Feminist Critical Discourse Analysis adalah melakukan analisis secara kritis dan interdisipliner terhadap media sebagai kontrol dari masyarakat dalam mewujudkan keadilan gender dan anti diskriminasi. Jadi tahun 2020 pertengahan, sayembara diumumkan oleh PSGA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada dua kategori lomba. Yang pertama adalah lomba LKTI, lomba karya tulis ilmiah antar dosen di lingkup UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan LKTI tingkat mahasiswa. Alhamdulillah, saya waktu itu ikut sebagai mahasiswa sekolah pasca sarjana. Dan alhamdulillah artikel ini berhasil memenangkan lomba dan dipublikasi di edisi Desember 2021 ini. Artikel ini dilatar belakangi oleh fenomena sosial di masyarakat Indonesia tentang kegilaannya terhadap bunga yang memiliki daun bolong-bolong
sehingga dinamakan janda bolong. Ada yang mencoba untuk mengungkap kenapa tanaman hias ini diberi nama janda bolong. Namun terlepas dari analisis tersebut, yang pastinya kata janda itu merujuk pada salah satu objek yang diderita oleh kaum perempuan. Dalam penelusuran jejak digital masyarakat kita di Indonesia, beberapa tahun terakhir ini memang lagi senang-senangnya menggunakan kata-kata janda. Beberapa nyanyi yang populer seperti Janda Muda itu ditonton jutaan kali oleh masyarakat Indonesia. Perawan atau Janda, dan banyak lagi judul-judul lagu yang lain yang berkaitan dengan janda. Kita tahu bahwa janda itu status yang disandang oleh kaum perempuan ketika mereka bercerai dengan suaminya. Baik perceraian itu cerai mati maupun cerai hidup. Cerai mati sudah pasti suaminya meninggal dunia. Perceraian hidup itu bisa saja terjadi karena perselingkuhan, perselisihan dan pertengkaran, dan faktor-faktor seperti sosial, budaya, dan ekonomi itu turut mempengaruhi hubungan rumah tangga. Cerai hidup bisa dimaknai bahwa pasangan ini gagal di dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga kalau status jandanya itu menjadi bahan candaan, apalagi dinyanyikan, itu bagi beberapa orang janda tentu merasa keberatan dan tersinggung. Karena bagi pasangan yang telah menjalin rumah tangga, tentu saja tidak menginginkan mereka itu berpisah, atau status janda itu sebenarnya bagi manusia normal itu tidak diharapkan. Nah, di sini menarik ketika ada bunga tanaman hias yang disukai oleh banyak masyarakat, bahkan konon katanya sampai 100 juta lebih bunga janda bolong ini yang bisa berubah warna. Ini sebetulnya dikonstruksi oleh media. Dari beberapa suguhan publikasi media massa online, saya telusuri, itu tidak pernah ditemukan siapa yang telah membeli bunga yang berdaun bolong itu dengan harga 100 juta lebih. Yang menjualnya siapa, bukti transaksinya mana, itu tidak pernah disuguhkan di dalam pemberitaan. Tetapi ini seolah-olah dilambungkan terus, menjadi trending bahwa ada bunga dengan daun bolong ini menembus harga 100 juta lebih. Ini sebuah konstruksi oleh media massa. Lalu terkait dengan diskriminasi gender tadi, seperti yang saya sampaikan bahwa status janda itu sebetulnya tidak diinginkan, tetapi terjadi karena lain hal, maka sebenarnya kita perlu juga mempertimbangkan ketersinggungan sosial. Mengapa namanya itu harus janda bolong? Mengapa tidak duda bolong?
Nah, disinilah terjadi persoalan. Memang beberapa aktivis kesetaraan gender atau feminisme itu menginginkan kesamaan status antara perempuan dengan laki-laki. Bahkan ekstrimnya di beberapa iklan di media massa, baik online maupun televisi, kalau bisa laki-laki itu direndahkan oleh perempuan. Salah satu iklan, misalkan iklan marketplace, seolah-olah laki-laki itu penuh dengan nafsu memandang perempuan, sehingga laki-laki itu tanpa sadar telah ditampar oleh perempuan tersebut. Sebenarnya kesetaraan gender yang seperti ini, yang menghadap-hadapkan antara laki-laki dan perempuan, itu tergolong gerakan gender ekstrim atau new feminisme. Gerakan ini memang kalau bisa laki-laki itu di bawah statusnya dari perempuan. Bahkan beberapa iklan di luar negeri misalnya menginjak laki-laki dengan sepatu, padahal yang dijual itu cuma fashion. Ada juga yang menjual minyak wangi misalnya, tetapi merendahkan peran laki-laki di dalam iklan tersebut. Disinilah pentingnya pendekatan feminis, analisis diskursus kritis tadi berperan, bahwa kesetaraan gender itu tidaklah menghadap-hadapkan pria dan wanita dalam hal jenis kelamin, melainkan kesetaraan gender yang diharapkan setelah postmodernisme adalah status dan peran di kehidupan sosial. Kemudian kritik dari pendekatan ini tidak hanya mengkritik, tetapi melahirkan sebuah solusi dan berkontribusi di dalam menyelesaikan persoalan sosial. Kontribusi yang ditawarkan di dalam riset ini mengambil gagasan dari Lazar bahwa kampanye feminisme ekstrim yang mencoba menghadap-hadapkan antara laki-laki dan perempuan itu sangat aneh. Apalagi di dunia timur termasuk Indonesia, masyarakatnya penuh tata krama dan nilai-nilai ketimuran, dan juga merupakan masyarakat beragama yang memiliki etika dan moralitas keagamaan. Maka terhadap fenomena ini, Lazar menyerukan kepada kita para akademisi untuk mengkritik media dan juga masyarakat yang sudah tertipu dengan istilah tersebut. Seharusnya kita tidak menonjolkan kata janda bolong terhadap tanaman hias. Carilah nama yang sesuai dengan fungsinya, yaitu tanaman hias tentu saja untuk keindahan, mempercantik. Nah, kalau janda bolong ini adalah kata-kata yang penuh dengan konotatif. Jangan sampai kita hanya untuk sekedar menggelambungkan harga untuk keuntungan ekonomi secara pribadi, tetapi di sisi lain kita telah mengorbankan perasaan dari kelompok lain. Maka sudah seharusnya penggunaan istilah
janda bolong itu dihentikan dan kembalilah kepada namanya yang berasal dari Latin tersebut, yaitu Monstera adansoni. Kalau terlalu susah menyebut nama Latin tersebut, maka carilah namanya yang sesuai dengan fungsinya sebagai tanaman hias yang tujuannya adalah untuk keindahan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, terutama bagi mahasiswa Fakultas Dakwah yang menggeluti bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Mudah-mudahan bisa mengembangkan teori-teori ini dan juga hasil riset ini untuk penelitian di masa yang akan mendatang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.